شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin la raiba fihi. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi Yayasan Pendidikan Arkan Islamic School, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah SWT, karena tentunya atas semua karunia nikmat Allah SWT, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, ya, nikmat hidup saat ini, sehingga pada siang hari yang di bawah terik matahari yang panas ini kita bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Masya Allah, luar biasa. Dan ini adalah nikmat Allah yang sangat luar biasa. Betapa banyak kaum muslimin, sebagian seorang muslim yang dia harus terbaring lemah di atas dipan putih karena dia tidak mampu untuk melaksanakan sholat, tidak mampu untuk melaksanakan ibadah puasa. Bukan karena tidak mampu, tapi nikmat kesempatan yang Allah akan berikan tidak ada. Ya, maka sungguh ini nikmat yang sangat besar. Di bulan Ramadan ini kita bisa menjalankan ibadah puasa, kita bisa menjalankan ibadah salat tarawih, kita bisa menjalankan ibadah dengan membaca Al-Quran, ya, kita bisa ibadah dengan mentadabburi, ya, tentang ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringan semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, kepada anak-anak beliau, kepada putra-putri beliau, kepada para sahabat, tabi'in, serta kepada umatnya yang senantiasa istiqamah di atas sunnah. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi Yayasan Pendidikan Arkan Islamic School, gimana? Kira-kira setelah beberapa hari kita menjalankan ibadah puasa, apakah semuanya sudah berjalan dengan lancar? Apakah di dalam menjalankan ibadah itu ada terkendala? Semoga saja kita selalu mendapatkan ridho Allah SWT. Bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat mulia, dan itu sudah diketahui oleh seluruh kaum muslimin, ya, sudah diketahui oleh seluruh kaum muslimin, siapapun itu. Bulan Ramadan adalah bulan ibadah. Bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran, ya, di mana-mana kita selalu mendengar lantunan Al-Quran, ibadah-ibadah dimanapun, sehingga siang hari ini, di siang hari di bawah terik matahari ini kita menjalankan ibadah puasa. Anak-anakku sekalian, ngomong-ngomong soal ibadah, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan ibadah? Ibadah itu kan banyak, ya. Di bulan Ramadan ini contoh, kita menjalankan ibadah puasa, menjalankan ibadah sholat 5 waktu, menjalankan ibadah sholat tarawih, qiyamul lail, menjalankan ibadah membaca Al-Quran, menjalankan ibadah bersedekah. Ibadah bukan? Ibadah. Tapi pertanyaannya, apa sih yang dimaksud dengan ibadah? Kira-kira anak-anakku sekalian di rumah tahu nggak apa sih makna ibadah? Oke, coba sekarang, ya, bagi yang belum tahu, silahkan disiapkan alat tulisnya, dicatat, dihafalkan, dan diingat dengan baik. Ya. Mahiyal ibadah. Apa yang dimaksud dengan ibadah? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memberikan penjelasan, al-ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah, ya, adh-dhahirah wal batinah. Ya,
ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Ya, ingat, ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat, ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segi ucapan, perbuatan, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Ya, itulah yang dimaksud dengan ibadah. Oke, Mister ulangi ya. Dicatat sekali lagi. Ibadah adalah segala sesuatu yang Allah cintai dan ridhoi, ya, yang diridhoi dan dicintai oleh Allah, baik dari perkataan ataupun perbuatan, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Ini adalah yang dimaksud dengan ibadah. Banyak macamnya ya, terlebih lagi di bulan Ramadan. Ya, musoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Banyak sekali hadis-hadis Nabi yang menjelaskan bagaimana ibadah-ibadah di bulan Ramadan yang bisa dijalankan. Ya, seperti tadi. Apa? Yang sekarang kita jalanin apa? Ibadah puasa. Ya. Kemudian ibadah sholat 5 waktu. Ibadah qiyam lain. Ibadah membaca Al-Quran, ya, bersedekah, berkata yang baik, bersikap baik dengan tetangga. Ini adalah rangkaian kita ibadah. Akan tetapi, ya, bayangkan jika seandainya ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan tadi ternyata tidak diterima oleh Allah SWT, gimana coba? Ya, gimana kira-kira jika seandainya ibadah yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah? Bayangin, ya, anak-anakku sekali. Terus bagaimana sih agar ibadah kita diterima oleh Allah SWT? Ya, ada 2 syarat agar ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Ya, syarat yang pertama adalah ikhlasun niyah, ya, niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Kemudian yang kedua, mengikuti tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, syarat agar ibadah diterima oleh Allah SWT yaitu adalah niat ikhlas, kemudian mengikuti tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bukan yang lain. Nah, ngomong nih sekarang, anak-anakku sekalian, niat puasanya, ya, niat puasa di bulan Ramadan karena Allah atau karena mendapat hadiah dari orang tuanya nih? Ayo, tahuan ya. Kira-kira niat ibadahnya apa ya? Ya, karena niat ikhlas kepada Allah atau karena cuma berharap dapat hadiah dari orang tua? Ya, biasanya nih ya, orang tua ngasih ini, pokoknya kamu kalau bisa puasa 1 bulan full penuh 30 hari nanti akan dapat hadiah dari ayah atau bunda. Ayo, ya. Jadi diluruskan niatnya yaitu ikhlas karena berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ya. Nah, ini Mister mau kasih tips bagaimana supaya ibadah kita, ya, bisa ikhlas kepada Allah dan juga dapat apa? Hadiah dari orang tua. Mau tahu caranya? Mau tahu nggak? Caranya begini. Ya. Ketika malam, ya, diniatkan ibadah puasa kamu tetap ya. Yang pertama, ketika malam, niatkan diri bahwa ibadah puasa hanya mengharap pahala dari Allah SWT. Ya. Di antara keutamaan bulan Ramadan adalah waktu mustajab. Doa akan diijabah oleh Allah SWT. Benar? Caranya begini. Anak-anakku sekalian, ya, setelah sholat atau menjelang berbuka, ini adalah waktu-waktu mustajab, atau di antara adzan dan iqamah, ya, waktu-waktu mustajab Allah akan mengabulkan sebuah doa. Ya, doa di samping orang tua, ya, doa ya Allah, doakan orang tuanya dulu. Ya Allah, Allahumma ighfir waliwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah,
Allah, ampunilah dosa-dosa orang tua kami, ya, warhamhuma, dan sayangilah keduanya, warhamhuma kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu masih kecil, ya. Kemudian, ya Allah, berikanlah hamba kekuatan agar terus bisa menjalankan ibadah puasa sampai 30 hari, ya. Kemudian yang terakhir, ya Allah, semoga di akhir Ramadan nanti orang tua tuh ngasih hadiah. Nah, jadi gimana tadi? Ya Allah, semoga di akhir Ramadan nanti orang tua tuh ngasih hadiah. Ya, tapi doanya di samping orang tua. Jadi nanti yang diiming-imingin hadiah sama orang tua tetap dapat hadiah, niatnya juga ikhlas karena Allah. Dan juga sama ketika anak-anakku sekalian yang niat ibadahnya ikhlas karena Allah, akhirnya jadi dapat hadiah. Tapi doanya di mana? Di samping orang. Akan tetapi, ya, jangan lupa untuk terus mendoakan orang agar senantiasa dikaruniai kesehatan, ya, bisa beribadah bareng, bisa berkumpul bersama keluarga, ya kan? Senang nggak kira-kira kalau misalnya nanti Lebaran bareng bersama orang tua, pakai baju baru, alhamdulillah. Anak-anakku sekalian, arkan Islamic School, jadi ibadah itu harus diniatkan karena ikhlas kepada Allah SWT, bukan karena yang lain, ya. Begitu juga selain niat ikhlas, yaitu harus mengikuti tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bukan dengan membuat sesuatu hal yang baru. Hal yang baru contohnya gimana? Contohnya begini, ya. Berbuka puasa itu ketika matahari telah terbenam, yaitu dengan adanya adzan maghrib. Wah, tetapi karena nggak rasa lapar, wah aku masih kuat, aku pengen buka puasanya nanti pas sholat isya. Kira-kira boleh nggak? Nggak boleh, ya. Walaupun masih kuat, bukanya harus di waktu terbenamnya matahari, yaitu di waktu maghrib. Contoh yang lain, tidak mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Sholat isya berapa rakaat? Sholat isya berapa rakaat? 4 rakaat, ya. Pinter, ya. 4 rakaat. Lagi semangatnya ibadah, ya. Habis dikasih hadiah sama orang tua, ibadahnya jadi semangat. Aku mau sholat isya 5 rakaat. Boleh nggak kira-kira? Nggak boleh, ya. Tidak boleh karena tidak sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi ingat, agar ibadah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu niat ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikuti tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, ingat apa tadi ibadah? Ismun jami'un likulli man yuhibbullah wa minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah, ya. Segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah SWT, baik dari ucapan, perbuatan yang nampak maupun yang tidak nampak. Nah, ini adalah ibadah secara utuh. Tetapi ibadah itu ketika tidak diniatkan ikhlas karena Allah dan tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka itu akan menjadi sia-sia. Kira-kira mau nggak, ya? Udah capek sholat malam, ya, yang mulai sholat taraweh, capek nggak? Berdiri sholat 11 rakaat, yang nggak biasa sholat terus ini pasti berapa rakaat? Benar nggak? Benar, capek, ya. Tapi itu nggak akan berpahala ketika itu tidak diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi Yayasan Pendidikan Agama Islam School, ingat, selalu perbarui niat karena niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lain. Di sisi lain, selalulah hiasi diri dengan amal-amal kebaikan. Karena bulan Ramadan adalah bulan amal, ladang amal, bulan bazar, ya, di mana Allah akan melipat gandakan pahala. Jadi ini kesempatan besar bagi kita untuk terus beribadah kepada Allah SWT sampai nanti di akhir bulan Ramadan.
yang bisa dapat sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Yuk kita perbaiki niat dari sekarang agar semuanya ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain. Syukran alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.